Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah kondisi cinta yang membingungkan dan melelahkan. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, dan maaf di sini lagi hujan ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Ya, kita langsung saja ya. Tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun dipakai untuk berjaga-jaga ya, walaupun nanti itu terjadi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang cinta, kelelahan ya. Saya rasa lelah ya. Ya, semoga yang terbaik aja. Kita lihat, dan kalaupun ini belum terjadi ya, kamu bersiap-siap saja dan bukan menakut-nakuti, tetapi kalaupun nanti terjadi kamu sudah tahu ya hal apa, tindakan apa yang harus kamu lakukan, seperti gitu. Ataupun kalau sudah terjadi, ya berarti kamu sekarang berfokus pada solusi. Kita lihat di sini ada Six of Cups. Wow. Ada beberapa yang saya rasakan di sini, energinya kalian ini betul-betul menyayangi dia ya, tapi dia tuh kayak macam cintanya itu setengah-setengah gitu ya, kayak eh dirinya nih kayak membingungkan ya. Terkadang dia memberikan cinta yang begitu besar, tiba-tiba dia dibilangnya off gitu ya, menghilang atau diam ya. Terus kadang-kadang dewasa, tiba-tiba kayak anak kecil ya. Terus tiba-tiba ingin sendiri, sosok yang egois. Tapi kadang-kadang kalau kamu pergi, dia malah tidak ingin kamu pergi dan berjanji untuk lebih baik ya. Terus berjanji berubah supaya kamu tetap bersamanya. Saya merasakan energinya di sini kelelahan ya, karena kamu berjuang sendiri. Kamu merasa bahwa diriku kok capek sendiri, kok diriku yang kerja sendiri, karena ada terkoneksi dengan pasangan pemalas, pasangan cuman hambur-hamburkan duit, pasangan yang manja, pasangan yang hanya butuh status ya, bukan kerjasama dalam hubungan, bukan keterbukaan, tapi mau cari pengasuh selain ibunya, pengganti ibunya ya. Jadi mau diasuh, diurus ya, urus semua-semuanya, dari makannya, dari semua-semua ya. Kamu menyesuaikan saja kalau ini sesuai dengan energimu ya. Kalaupun mungkin ini tidak sesuai, ya berarti readingan ini bukan untukmu. Jangan dipaksakan. Di sini kamu merasa capek sendiri ya. Seolah-olah saya yang harus berjuang, dan kalaupun mungkin ada kesalahan, sayalah selalu yang salah ya. Dia selalu menyalahkanmu atas kesalahan. Dan kalau ada yang baiknya, dirinya lah yang harus dibangga-banggakan dan selalu benar ya.
Saya merasakan energinya di sini ada beberapa yang mungkin sudah pergi juga ya, ataupun sudah berpisah ya. Kenapa? Karena kondisinya tidak mau terikat dengan orang yang salah, ataupun topengnya sudah terbuka. Dimana pada saat kondisi kamu terjatuh, dia tidak hadir bersamamu di sisi, artinya dia tidak hadir untukmu ya, di sisimu gitu. Kamu yang harus berjuang sendiri ya. Dia tidak hadir bersamamu untuk ayo mari sini kita bersama-sama berjalan lagi, saya rangkul kamu. Enggak ya, dia jalan sendiri ya. Ini ada orang tuh kayak gitu, apalagi kalau sudah menikah. Kamu kelaparan, dia nggak peduli. Anakmu mau sekolah tidak sekolah, nggak peduli. Mau makan, nggak peduli. Mau sakit, nggak peduli ya. Ini orang ini ada memang terkoneksi dengan orang yang tidak mempunyai empati ya. Dia hanya memilih untuk dirinya sendiri tanpa ada mempedulikan siapapun ya. Nggak mau kerja, karena apa? Karena mengandalkan kamu kan kerja. Nah ini ada beberapa seperti gitu, tidak menafkahi. Kenapa? Karena pasangannya mampu gitu. Terus santai-santai baik ya, jadi capek. Terus kadang-kadang kalau kamu mau komunikasi dengan dirinya, dia nggak mau komunikasi ya. Kalaupun mungkin nikah, belum nikah, kamu mau minta nikah tapi dibilang jalani dulu ya. Alasan ini itu banyak ya. Tapi memang ini orang ini alasannya masuk akal. Jadi kadang-kadang kamu berpikir, apakah saya yang terlalu egois untuk menuntut ini itu ya, ataukah bagaimana. Tapi dipikir-pikir lagi, wah dia cuma janji doang, gak ada tindakan. Ini maksudnya apa nih ya. Nah itu yang membuat kamu kadang-kadang bingung dengan pola pikir orang ini, dan akhirnya mempertanyakan akan dirimu sendiri, apakah saya di posisi benar ataukah tidak ya. Saya merasakan energinya juga, dia tuh kadang-kadang memberikan support untukmu yang wow begitu ya, yang betul-betul menyemangati. Tetapi kamu berpikir lagi ya, dia memberikan support untuk saya, sedangkan dia sendiri cepat putus asa dan pemalas. Contoh, kalau kamu bilang capek gitu ya, aku capek kerja di sini, ini kerjanya begini. Dia langsung lihat orang lain itu nggak punya pekerjaan, kamu harus tetap semangat. Kamu nggak usah dengar kata orang. Ingat, capek itu memang wajar, karena kalau kerja pasti capek gitu. Pokoknya dia memberikan support supaya kamu kerja, supaya kamu semangat kerja gitu. Tapi kamu sendiri bingung. Dia memberikan support, terus dia sendiri pemalas, tiktokan aja, disuruh kerja nggak mau ya. Jadi maksudnya apa gitu ya. Dan kesini-sini kamu akhirnya tersadarkan bahwa ternyata dia manipulatif. Orang-orang manipulasi yang mana mau hanya mendapatkan manfaat dari dirimu ya. Kenapa? Karena pada saat kamu terjatuh, dia tidak bersamamu. Semesta membuka topengnya, dan akhirnya kamu tersadarkan akan hal-hal yang selama ini kamu pertanyakan. Di sini juga ada Eight of Cups, dimana kamu akhirnya pergi meninggalkan orang ini dan melanjutkan karirmu, karena ada beberapa yang kondisinya lelah dan sendiri ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, apalagi kalau masih ada anak baby ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu ditinggal nikah, kamu berjuang untuknya, setelah dia sampai di posisi puncak, dia nggak lihat kamu, seleranya sudah beda, dia menikah dengan yang lain ya. Akhirnya kamu tersakiti, kamu merasa tidak kalau dibilang tidak adil dan terhina. Kenapa saya seperti begitu? Dan bahkan ada penghinaan kata-kata yang kurang enak didengar oleh dirinya, di mana seolah-olah kamu itu tidak pantas dan tidak bisa bahagia tanpanya gitu ya. Seolah-olah dia itu adalah penolong dirimu. Macam contoh, dia menikah denganmu dan dia bilang tidak akan ada orang yang mau bersamamu lagi kalau sifatmu kayak begini. Seolah-olah kamu yang salah, cuman saya saja yang sangat-sangat sabar. Dan ya ada beberapa yang akhirnya trauma dan merasa depresi ya, karena kata-kata yang dikeluarkan dia. Akhirnya memilih untuk pergi dan ya sudah menjalani kehidupan yang baru walaupun sendiri. Di sini juga kalaupun mungkin ada triparty ya, dia merasa bahwa dirinya superior, paling tampan, paling cantik ya.
Ya, dimana pada saat kamu pergi, oke, saya masih bisa mempunyai pengganti. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan supply baru. Dan pada saat supply-nya pergi, ya, akhirnya dia mau mencarimu dengan kata maaf, aku hilaf, ini itu ya. Tetapi saya lihat di sini kamu udah ya nggak peduli ya. Dia mau apa terserah. Tetapi ada beberapa juga yang menerima kembali demi anak-anak. Nah ini, jadi kamu kadang-kadang berpikir ya, apakah memang betul-betul dia sudah em, bertobat ataukah tidak? Takutnya terulang lagi karena sudah beberapa kali dimaafkan dia ulang lagi. Padahal kamu udah tahu nih, pasti nih orang ini cuman janji palsu gitu. Tetapi ya kamu memberikan kesempatan ini kalau sudah mau berkeluarga. Ataupun mungkin kondisinya ya sudah berpisah ya, karena ada beberapa yang tidak mengizinkan kembali orang-orang yang pengkhianat datang masuk dalam hidupmu ya. Dan ya di situ penyesalan dia juga ya, dia menantimu. Apalagi sekarang kamu sudah kaya. Dia ada beberapa yang mungkin kalau kamu sudah berpisah total ingin datang ya silaturahmi, ingin datang untuk pinjam duit ya. Tapi kalau seandainya kamu masih bersama dengan dirinya tapi pisah ya, maksudnya gini, pisah tapi belum belum resmi cerai negara gitu ya, berarti kan masih masih miliknya gitu ya, masih ada hubungan gitu walaupun tinggalnya berpisah. Dia ingin datang ya, melihat kamu sudah jaya, sudah baik, sudah punya duit lagi. Ya, ini dia mau datang. Ayo kita kembali lagi. Ataupun mungkin kondisinya karena dia egois, super egois. Akhirnya dia minta tolong mungkin ya love bombing di keluargamu ya. Aku menyesal ini itu. Ya, dia pelan-pelan masuknya. Ini orang licik. Atau dengan anak-anak dirayu-rayu ya, padahal dia tidak tahu, padahal kamu sudah tahu maksudnya apa gitu. Dia tuh kayak macam merasa bahwa saya harus tetap bersama karena kamu punya manfaat. Nah ini ya, karena dilihat kamu sudah kaya, sudah ya pokoknya sudah lebih baik, sudah bahagia ya, dia mau di situ. Kenapa? Karena waktu bersama dia kamu depresi ya, dia nggak mau dengan orang-orang yang bikin susah. Karena mungkin kamu pernah sakit ya, dia nggak mau mengurus kamu. Tapi kalau dia sakit saat ini dia harus diurus, karena ada beberapa yang saya lihat kondisinya nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, sakit pula. Terus dia mau kemana? Ya orang-orang pada membenci dia karena karakternya. Ujung-ujungnya mau kembali ke kamu. Dan dia merasa bahwa apakah kamu masih bodoh seperti dulu untuk bisa saya manipulasi? Ternyata kamu sudah tahu cara mainnya. Kalaupun mungkin kamu terima di sini ya, kamu sudah nggak terlalu macam cinta yang bagaimana gitu. Bahkan ada yang sudah mati rasa. Tetapi kalau kamu tidak terima ya sudah, dia marah. Dimana kamu berani ya menolak cintaku. Aku ini orang penting, aku ini orang yang wow gitu. Dan ada beberapa yang merasa bahwa dirimu itu sudah tidak seperti yang dulu ya. Jadi dia merasa bahwa powernya sudah berkurang. Dimana dulu mungkin kamu memuja-muji dia ya, sekarang wow, kamu sudah lebih cantik, lebih ganteng dari dia karena mungkin pengaruh usia ya, dia sudah rentan penyakit, terus juga ya mungkin dari pesonanya sudah berkurang sehingga mau tidak mau kembali ke kamu ya, minta maaf karena suplainya sudah tidak ada, dan bahkan mungkin tadi tidak ada duit dan sakit-sakitan. Kalau seandainya sudah berpisah ya, dia udah datang pinjam duit dengan mengakui kesalahan, dengan menjual kesedihan. Tetapi kalau belum berpisah resmi ya, dia ingin datang dengan alasan mau memperbaiki hubungan. Padahal sebenarnya ada maksud. Di mana ya? Maksudnya ya untuk dijadikan baby lagi, diurus gitu ya. Makannya, kebutuhannya ya. Nah ini ada. Ataupun mungkin kondisinya pada saat dia ada uang, kalau pacar ya, dia ada uang, dia dengan yang lain. Pada saat nggak ada duit, dia butuh kamu, rayu kamu lagi ya, atau bahkan menipu dengan alasan ini itu, padahal sebenarnya bukan kebutuhan ini itu ya. Macam contoh, aku sakit, aku perlu biaya pengobatan, padahal sebenarnya tidak, dia malah pergi mabok-mabokan. Ini contoh ya. Jadi minta duit untuk bayar obat, tapi sebenarnya bukan ya, di situ hanya supaya kamu memberikan dengan alasan itu. Kalau alasan lain kamu nggak akan memberikan bantuan gitu. Nah ini, jadi kamu tuh kadang-kadang, saya ini bingung dengan orang ini ya, terkoneksi dengan orang yang gila kali ya. Tapi ya ini, kamu terkoneksi dengan orang narcissistic personality disorder,
yang mana kondisinya memang membingungkan dirimu. Kenapa? Karena dia aja tidak beres. Dia aja, ini saya bilang ini, saya bicara juga di kadang-kadang saya bingung ini arahnya mau kemana ya. Semoga kamu mengerti ya arah bicara saya ya, karena saya sendiri bingung. Energinya tuh kayak kayak apa ya, kayak antara orang waras dengan gak waras ya. Dan hati-hati dengan kondisi seperti ini, karena kadang-kadang kita malah bingung sendiri dengan kewarasan kita karena dirinya ya. Apakah saya mempunyai kasih, kok saya setega itu, padahal memang harus seperti gitu. Kamu sudah bilang orang yang jahat nggak boleh masuk dalam hidupku, tapi nanti kamu mendapatkan rayuan-rayuan dan akhirnya kamu luluh lagi karena kondisinya, aduh saya nggak tega. Mungkin dia betul-betul mau bertobat, ataupun mungkin betul-betul dia mencintaiku tapi saya yang terlalu keras ya. Ya pokoknya kamu akan mempertanyakan dirimu sendiri sehingga kamu bingung ya, ini orang ini maunya apa. Macam contoh, kamu merasa bahwa kamu terabaikan, kamu merasa bahwa dia itu jahat kepadamu, tetapi nanti keluar di orang, di keluarga ya, sambil nangis, serasa paling tersakiti, serasa kamu itu adalah orang yang paling jahat di dunia, dan menyanyiakan cintanya, menyanyiakan kebaikannya. Dia mengungkit-ungkit semua apa yang pernah dia kasih, mengungkit-ungkit semua apa yang sudah kebaikan-kebaikan yang dia berikan, seolah-olah kamu itu tidak punya rasa syukur ya. Jadi kamu tuh langsung bingung lagi, loh ya saya yang tersakiti atau dia yang tersakiti ya. Tapi kalau bersama saya kok beda, tapi kalau sama orang kok berkeluar-keluar. Nah ini kamu bingung. Tetapi ternyata ada beberapa yang sudah teredukasi bahwa oh ternyata ada gangguan mental, orang-orang gangguan mental ya. Jadi ya kamu sudah nggak terlalu mau pusingkan dengan drama-drama dia yang sangat-sangat membuat kamu stres ya. Karena ya udah, ngapain kita mau koneksi dengan orang gila gitu ya. Orang gangguan mental ujung-ujungnya saya ikut gangguan mental dan gila juga ya. Wow, hujannya deras ya. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan baik. Jadi seperti gitu ya yang saya rasakan energimu, dimana kekacauan cinta dari fisik dan mentalmu akhirnya drop ya, karena dirinya yang terkoneksi mengidap NPD, dan akhirnya kamu terkoneksi dengan orang-orang yang sakit gangguan mental. Kamu pun ada beberapa yang akhirnya ikut gangguan mental. Bahkan saya lihat di sini kamu yang dulu tuh ekstrovert akhirnya sekarang introvert, dan ya ada beberapa yang sakit berfokus pada pengobatan ya, karena kondisi tekanan mental juga. Dan juga ada beberapa yang tetap kuat demi keluarga ya, karena ya itu ibaratkan macam contoh, kamu nih kuat ya itu karena terpaksa, sebenarnya saya lemah, tetapi karena anak saya ya, siapa lagi yang mengurus mereka kalau bukan saya, jadi saya tetap harus kuat dan waras. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang memang kondisinya sangat-sangat kacau, dan ya hanya semesta yang menjadi tumpuanmu ya. Kamu banyak doa ya, dan ya ke depan ingat, kamu selalu diberkati ya. Apa yang kamu tabur itulah kamu tuai. Kalaupun mungkin kondisinya kamu merasa bahwa dia kok baik-baik saja kayak ya belum, karmanya belum datang. Kenapa? Karena kamu belum ikhlas. Kalau kamu sudah ikhlas, karmanya pasti akan berjalan ya. Jadi ikhlaslah dalam setiap apapun yang terjadi dalam dirimu. Oke, jadi itu ya koneksi ke depan, ataupun mungkin saat ini ya sudah terjadi, kamu bisa menyesuaikannya, di mana kondisi cinta yang melelahkan dan membuatmu tidak waras ya. Dan semoga ke depan kamu bisa sembuh, bisa waras, bisa beraktivitas kembali, dan ya itu, meraih masa depanmu, impianmu tanpa ada yang menghalangi. Oke. Semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial dirinya yang membuatmu kelelahan secara fisik dan mental, kamu terkoneksi dengan ada huruf W, ada huruf Q, huruf L, huruf U, V, I, G,
D A E P H O Z N X C M dan S. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini. Saya sudah menarik energinya juga, di mana kamu terkoneksi dengan zodiak Taurus, Virgo, Pisces, Leo, Aries, Capricorn, Scorpio, Aquarius, dan bintang Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Jadi lebih berhati-hati aja untuk kesehatan fisik dan mentalmu. Ingat, yang bertanggung jawab untukmu bahagia adalah dirimu sendiri. Yang bertanggung jawab untuk kamu bisa lebih kaya ataupun sukses itu adalah dirimu sendiri ya. Jangan berpatokan pada siapapun dan jangan mengizinkan siapapun untuk menghancurkanmu. Jadi pilihlah orang-orang yang tepat masuk dalam hidupmu agar hidupmu ke depan lebih tenang dan damai. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.